Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat hadir dalam pelaksanaan MPLS pandemik COVID-19. MPLS tahun ini kita laksanakan secara daring ya, karena kita harus melakukan protokol kesehatan yaitu pandemik COVID-19 yang dianjurkan oleh dianjurkan oleh pemerintah. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Amrullah dan biasa dipanggil Amar. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu memiliki pengertian. Kita artikan masing-masing, mulai dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, pengertian dari kesadaran berbangsa bernegara, yang pertama adalah kesadaran. Kita mulai dari kesadaran. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Dengan demikian, kesadaran dapat diartikan keinsafan atau keadaan mengerti. Artinya, kesadaran itu adalah orang yang sadar, orang yang insaf, orang yang paham. Awalnya dia tidak tahu, kemudian dia menjadi tahu. Itu adalah sadar. Nah, kalau berbangsa itu adalah manusia yang terikat karena memiliki kesatuan bahasa dan wilayah yang sama dan membutuhkan etika dan sifatnya tidak tertulis seperti norma-norma, misalnya norma sosial. Artinya berbangsa itu adalah manusia itu memiliki keterikatan dalam kesatuan bahasa dan wilayah, itu yang disebut berbangsa. Nah, untuk yang bernegara adalah perkumpulan beberapa kelompok manusia yang mendiami wilayah dan mengakui pemerintahan yang berlaku di negara tersebut dan memiliki banyak aturan-aturan hukum yang tertulis dan harus ditaati. Artinya bernegara itu perkumpulan manusia, kelompok manusia. Manusia itu memiliki kelompok manusia, dia berdiam pada wilayah tertentu. Nah, di dalam suatu wilayah itu memiliki pemerintahan. Pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang diakui oleh negara lain, dan perkumpulan manusianya ini dia memiliki suatu wilayah atau teritorial, dan di dalam wilayahnya itu ada pemerintahan, terus ada aturan-aturan hukum yang tertulis dan wajib ditaati. Itu yang disebut dengan berbangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu akan berhubungan dengan yang namanya bela negara. Nah, adapun untuk nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain, yang pertama adalah cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara ada pada setiap masyarakat, didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara di negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara
kita. Nah, salah satu bagaimana kita untuk menerapkan cinta tanah air, ya itu tadi, kita harus mengetahui sejarah negara kita, betapa susahnya, betapa dahsyatnya para pahlawan kita dalam memperjuangkan negara ini, ya, betapa dahsyatnya itu ya. Kemudian kita juga harus melestarikan budaya-budaya yang ada dan menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan kita, jangan sampai lingkungan kita tercoreng. Tidak rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, rela berkorban itu seperti apa? Nah, kita sebagai siswa untuk rela berkorban dalam berbangsa dan bernegara itu adalah yang pertama, kita harus tanamkan sikap baik, tanamkan disiplin, belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang lebih penting dan yang sangat penting adalah buatlah orang tua kita menjadi bangga. Apa nih yang orang tua kita banggakan terhadap kita? Ya tentunya adalah kita rajin belajar. Nasionalisme, nah, nasionalisme akan berhubungan erat dengan yang dia itu termasuk bagian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara. Sikap mencintai bangsa dan negara, sikap kita gitu. Nah, nasionalisme memiliki dua arti. Yang pertama arti sempit, yang kedua arti luas. Arti sempit itu adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga bangsa lain itu rendah kedudukannya. Itu nggak bagus. Itu nasionalisme dalam arti sempitnya. Contohnya misalkan Jerman pada masa Hitler, itu dia termasuk nasionalisme dalam arti sempit. Nah, yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Itu dalam arti luas. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. 3 hal. Yang pertama itu adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita kembangkan persamaan. Artinya kita jangan membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Misalnya suku Sunda kita membedakan dengan suku Jawa. Jangan. Kalau kita membedakan seperti itu maka akan terjadi perselisihan. Nah, yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Nah, toleransi itu sendiri apa? Toleransi itu saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara Islam dengan non-Islam, antara Muslim dengan non-Muslim. Kita harus saling menghargai. Yang ketiga, memiliki rasa senasib. Artinya orang miskin kita harus membantu pada orang yang miskin. Artinya orang kaya harus bantu orang miskin. Kita saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bantu membantu. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Nah, yang pertama itu sukuisme. Sukuisme itu apa? Sukuisme itu menganggap suku kita itu suku yang terbaik. Bukan suku kaki ya, bukan, tapi suku itu adalah suku adat kita, tradisi kita, bahasa kita. Di mana kita tinggal, biasanya disitulah suku kita. Misalnya kita tinggal di Jawa Barat, nah maka suku kita suku Sunda. Jangan ya. Yang kedua, chauvinisme. Chauvinisme itu menganggap bangsa diriku paling unggul. Jadi menganggap bangsa diri sendiri itu paling unggul. Itu salah juga, itu harus dihindari juga ya. Karena di atas langit masih ada langit ya. Artinya orang hebat masih ada orang yang lebih hebat. Nah, yang ketiga, ekstremisme. Ekstremisme itu sikap mempertahankan pendirian,
dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata itu juga tidak boleh, itu apalagi yang berbau dengan senjata-senjata. Nah, yang keempat itu provinsialisme. Provinsialisme itu adalah sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri ya, selalu berkutat, artinya dia hanya di situ-situ aja dan dia menganggap provinsi lain tuh provinsi yang ya nggak bagus gitu, daerah lain tuh daerah yang ya gitu, sehingga orang yang dari daerah luar tidak masuk ke daerah sendiri gitu. Harus baik. Hanya itu saja dari Bapak, terima kasih. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh